Halo sobat tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan memanen lagi dari buah pare. Ini saya lihat sekilas dulu ya, kondisinya hujan ya, mau hujan. Saya akan memanen beberapa buah pare ya, karena saya dapat pesanan akan memasak buah pare, makanya saya panen saja. Ini ya, saya gunakan gunting karena tadi saya mencoba menggunakan tangan itu agak susah ya. Larinya seperti ini, kurang lebih panjangnya melebihi dari panjang tangan saya, tangan yang bagian atas. Saya panen cukup dua saja dan saya perlihatkan yang kemarin saya panen sebelumnya ya. Ternyata warnanya sudah menguning seperti itu. Kalau sudah menguning itu berarti tidak bisa dimasak ya. Makanya akan saya buat pembibitan lagi. Selain pare, saya juga dapat pesanan untuk memanen dari tanaman kangkung ya. Saya perlihatkan untuk cara pemanenan dari kangkung seperti ini ya. Cukup saya potong saja dan saya diamkan lagi. Kalau sudah nanti saya spray dengan tonik vegetatif ya, untuk memacu pertumbuhan lagi tunas-tunas baru pada tanaman kangkung ini. Saya tidak perlu lagi menyemainya lagi ya. Saya pangkas beberapa batang yang masih muda ya untuk dimasak, karena kalau saya menyemai lagi kok saya kira itu lebih efisien dengan cara dipangkas seperti ini ya, karena hasil dari persemen saya itu kecil-kecil ya, tidak ada yang bisa memiliki daun yang cukup lebar, makanya saya gunakan cara ini. Di lain sisi, media tanam yang saya gunakan ini adalah menggunakan kohe yang belum difermentasi ya, dan kemungkinan besar itu kohe itu sudah matang ya, karena ini kurang lebih sudah 2 bulan lebih, yang jelas di atas 1 bulan ya. Makanya saya diamkan saja, ternyata pertumbuhan dari tanaman kangkung ini cukup bagus. Sedangkan sisa dari media tanam yang saya buat untuk tanaman kangkung ini kemarin saya buatkan di tanaman serai ya, karena saya melihat tanaman serai saya kok cukup sekarat ya. Makanya segera saya perbaiki lagi, semoga tanaman serai itu dapat tertolong. Ini semuanya saya habiskan ya, walaupun dalam kondisi hujan-hujanan seperti ini tidak masalah ya, karena saya terburu-buru mau pulang lagi ya ke rumah saya yang baru. Ini saya hanya main dan sambil saya bereskan beberapa tanaman kangkung ini yang akan dimasak. Sebenarnya tanaman kangkung ini saya panen karena ada teman saya yang pengen masak kangkung ya. Tetapi karena ini waktunya sudah sore, saya cukup terlambat, jadinya saya panen sendiri dan nanti akan saya masak sendiri. Ini kira-kira ada berapa itu? Ada 5 polybag ya yang saya panen untuk yang pertama. Dan sisanya nanti masih banyak sekali ya. Ini semuanya hanya saya petik seperti ini. Saya pangkas menggunakan tangan ya. Sekaligus dapat merasakan ya mana batang yang masih muda. Jadinya saya dapat merasakan mana saja yang masih layak bisa dikonsumsi ya, karena dapat dipetik dengan tangan dengan mudah. Tinggal dipetik semua, kalau sudah tinggal dirapikan lagi ya, agar pertumbuhannya dapat serempak dan bisa untuk dipanen kurang lebih 2 minggu ke depan. Jadi ini bisa merasakan ya, untuk tanaman kangkung ini sama sekali tidak membeli lagi ya. Saya kurang lebih itu memiliki sekitar 20 polybag kalau tidak salah, yang dulu sempat saya buatkan videonya di awal-awal pembuatan channel ini. Silahkan yang belum melihat, kembali lagi di scroll ya, video-video apa saja yang sudah saya buatkan. Semoga semua video itu dapat bermanfaat untuk sobat-sobat tanduran pekarangan yang ada di sekitar. Dan ini sama sekali
hanya saya panen seperti ini ya, saya potong-potong menggunakan tangan. Belum pernah saya cabut karena awalnya itu saya mau sistem cabut ya. Jadi sekali semai panen cabut, semai panen cabut. Karena dahulu saya membeli benih kangkung itu dalam jumlah 1 kilogram ya. Dan ternyata untuk 20 polybag itu hanya sisa sedikit. Jadi kok saya rasa kurang efektif, kurang efisien. Nah, ini sudah saya dapatkan kurang lebih 1 ember ini ya. Ember ini yang biasanya saya gunakan adalah kapasitas 10 liter. Dan itu sisanya masih banyak sekali ya. Itu kurang lebih ada 15 polybag. Ini di hari berikutnya, karena kemarin sudah janji terhadap teman saya, makanya saya tanggung jawab ya. Saya panenkan lagi beberapa dari tanaman kangkung ini ya, beberapa polybag saya panenkan kembali, masih menggunakan teknik yang sama, yaitu saya potong menggunakan tangan. Sekaligus saya akan merapikan ya, kondisi bentuknya ini kok kurang bagus ya untuk tumbuhnya. Dan kemarin sudah saya makan ya, yang sudah saya panen sebelumnya itu di hari sebelumnya, dan rasanya cukup enak ya, karena benar-benar perawatan sendiri, bukan beli dari pasar ya. Bagi sobat-sobat tanduran yang memiliki sedikit pekarangan di sekitar rumah, bisa digunakan untuk menanam beberapa tanaman sayuran ya. Tapi kalau memang tidak memiliki kesempatan untuk membuat seperti ini, bisa juga beli di pasar ya. Karena salah satu menjadi roda ekonomi ya, kalau kita tetap membeli di pasar. Karena ini hanya skala kecil, jadinya tidak masalah kalau buat saya ya. Ini kurang lebih saya bisa mau makan kangkung sendiri itu ya, kadang juga masih beli ya. Karena ketika masih pengen kangkung, ternyata kangkungnya habis dipanen, makanya tidak selalu saya panen. Karena butuh waktu juga ya untuk menumbuhkan kangkung lagi menjadi seperti sebanyak ini ya, selebat ini. Tidak bisa menggunakan waktu yang instan ya, yang cukup cepat. Karena namanya juga pertumbuhan tanaman itu tidak bisa diduga ya, cepat atau lambatnya. Semuanya harus dengan proses dan dengan pemupukan yang tepat. Kalau saya hanya cukup menggunakan tonik vegetatif ataupun cuma saya diamkan saja. Tergantung siapa yang akan merawat selanjutnya ya. Karena saya sudah tidak berada di pekarangan ini. Kalau nanti saya main dan kebetulan saya ada waktu senggang, maka akan saya rawat kembali. Kemarin juga saya sudah membuatkan video tentang pemangkasan daun tua di pohon tomat ya. Ketika saya pangkas itu ternyata banyak sekali polybag yang kering ya. Walaupun di sini itu sudah mulai hujan, tetapi ternyata tetap harus perlu disiram untuk polybag-polybag yang ada tanamannya. Karena hujannya walaupun terlihat deras, tetapi tidak bisa masuk ke sampai bawah polybag. Makanya tetap harus disiram polybag-polybagnya. Untung saya potong-potong ya daun-daun tua yang ada di tanaman tomat itu, sehingga saya jadi tahu kalau polybag-polybag pada tanaman tomat itu harus disiram. Maka langsung saya siram lagi dengan air jakaba. Untuk perbandingannya nanti silahkan dilihat ya di tanaman tomat yang kemarin. Ini masih proses lagi ya saya panen, karena saya benar-benar melakukan dengan sedikit demi sedikit ya. Nanti kalau sudah semua daun-daun muda sudah saya petik, saya gunakan gunting untuk merapikannya. Ini tidak semua saya panen. Nanti saya sisakan kurang lebih ada 6 atau 8 polybag yang biar dipanen oleh pemilik rumah yang sekarang. Dan ini ternyata dapat lagi kurang lebih itu 1 ember penuh ya.
Kalau yang kemarin kan tidak penuh di embernya. Kalau yang ini nanti dapat 1 ember penuh dan saya bagi itu ternyata dapat 2 plastik ya. Dan akhirnya saya berikan kepada kedua orang yang terpilih untuk menyayur dari kangkung tanduran pekarangan ini. Ini ya, dapat 1 ember penuh ya. 1 ember penuh ini kalau diukur dari kresek itu dapat 2. Dan itulah hasilnya seperti itu. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.